moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aprilia Artami Femiolo dengan NIM 9414220066. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi. Pada video ketiga kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, penjelasan singkat apa itu instrumen moneter yang bersifat direct, tujuan instrumen moneter yang bersifat direct, jenis-jenis instrumen moneter yang bersifat direct, serta penjelasan bagaimana transmisi moneter dan dari setiap direct instrumen itu bekerja. Pertama, instrumen kebijakan moneter yang bersifat direct. Instrumen kebijakan moneter yang bersifat direct adalah instrumen yang berpengaruh langsung pada jumlah uang beredar dalam perekonomian. Instrumen ini biasanya digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan kebijakan moneternya secara cepat dan efektif. Yang kedua, tujuan instrumen kebijakan moneter direct adalah untuk yang pertama, menjaga stabilitas harga atau inflasi. Bank sentral berusaha menjaga inflasi pada tingkat yang stabil dan rendah. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan masyarakat. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank sentral dapat menggunakan instrumen moneter langsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menurunkan suku bunga. Hal ini dapat mendorong investasi dan konsumsi masyarakat. Yang ketiga, jenis-jenis instrumen moneter langsung atau direct. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau OPT. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga di pasar terbuka untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Ketika bank sentral membeli surat berharga, ia menyuntikkan uang ke dalam sistem keuangan. Sebaliknya, ketika bank sentral menjual surat berharga, ia menarik uang dari sistem keuangan. Yang kedua, suku bunga diskonto. Suku bunga diskonto adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial untuk pinjaman dana. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga diskonto untuk mempengaruhi jumlah pinjaman yang diambil oleh bank-bank komersial. Yang ketiga, cadangan wajib minimum atau CRR. CRR adalah persentase simpanan nasabah bank yang harus disetorkan ke bank sentral. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan CRR untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang keempat, kebijakan rasio loan to deposit atau LDR. LDR adalah rasio maksimum antara pinjaman dan simpanan bank. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan LDR untuk mempengaruhi jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh bank-bank komersial. Keempat, transmisi moneter dari instrumen ini bekerja dengan cara yang pertama, operasi pasar terbuka. Ketika bank sentral memberi surat berharga, harga surat berharga akan naik dan yield atau imbal hasil akan turun. Hal ini mendorong bank-bank komersial untuk membeli lebih banyak surat berharga yang pada akhirnya meningkatkan jumlah uang beredar. Penurunan yield juga mendorong investasi dan konsumsi masyarakat. Yang kedua, suku bunga diskonto. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga diskonto, biaya pinjaman bagi bank komersial akan meningkat. Hal ini menyebabkan bank-bank komersial menaikkan suku bunga pinjaman kepada nasabah yang pada akhirnya mengurangi jumlah pinjaman yang diambil oleh masyarakat dan bisnis. Penurunan pinjaman ini dapat membantu menurunkan inflasi. Yang ketiga, cadangan wajib minimum atau CRR. Ketika bank sentral menaikkan CRR, jumlah uang yang harus disetorkan oleh bank-bank komersial ke bank sentral akan meningkat. Hal ini menyebabkan bank-bank komersial memiliki lebih sedikit uang yang dapat dipinjamkan kepada nasabah, yang pada akhirnya mengurangi jumlah uang beredar. Penurunan uang beredar ini dapat membantu menurunkan inflasi.
Yang terakhir, kebijakan diskonto rasio loan to the sipot atau LDR. Ketika bank sentral menaikkan DLDR, bank-bank komersial diwajibkan untuk memberikan lebih banyak pinjaman kepada nasabah. Hal ini dapat mendorong investasi dan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itulah video ketiga dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya.